Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, ala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Usikum wa iyaya bi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya mendahulukan doa dan harapan. Semoga kehadiran kita semua datang memenuhi panggilan untuk salat Jumat ini di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Semoga kerinduan kita dan hari Jumat diberkati Allah, bahkan menjadi kebanggaan dengan dasar kesyukuran atas datangnya kembali hari Jumat, sehingga dengan rahmatnya Allah setiap langkah menuju mendapatkan pahala dan langkah yang satu menghapus dosa. Insyaallah Allah membahagiakan dan memuliakan kita dengan kehadiran kita salat Jumat dengan niat dan dasar hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kita tahu, kita ini berada di awal-awal bulan Rajab, bulan dan tahun Hijriyah, bulan haram, bulan yang mulia. Sunnah memperbanyak amal untuk mendapatkan pahala berlipat ganda. Doa populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga sesudah Rajab dan Sya'ban Allah menyampaikan kepada bulannya yang termulia, bulan Ramadan, yang merupakan bulan nikmat luar biasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal bulan Rajab bertalian juga dengan awal bulan Masehi. Awal Januari pas dengan awal bulan Rajab. Kita memasuki tahun 2025. Umur panjang. Panjang umur. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
Menambah dan memperbaiki amal-amal saleh kita. Nabi utama diberi kesempatan untuk bertobat dalam rangka menghapus amal-amal buruk yang disadari tidak disadari telah kita lakukan pada hari-hari dan bulan-bulan yang lalu. Umur adalah nikmat bila dihayati. Mengapa tidak? Berzikir saja luar biasa jaminannya. Uzkuruni azkurukum. Ingerah kata sepuluh Allah Ta'ala. Ku ingerah toko. Apa lagi yang kita butuhkan bila Allah? Kita yakinkan bahwa Allah mengingat kita dengan dasar cinta dan kasih sayang. Banyaklah berzikir. Banyaklah bersalawat. Satu salawatmu kepada Rasul yang mulia, 10 kali lipat salawat Allah, rahmat kasih sayangnya kepadamu. Dengan umur, jangan sebulan, jangan sehari, sejam 5 menit baca Quran, puluhan ratusan pahala yang kita bisa peroleh. Nikmat Allah bila Allah masih memberi umur, apalagi datang ke masjid berjamaah, tekad jamaah setiap waktu, ditambah dengan amal-amal yang lain. Kita amalkan apa yang kita dengar, yang kita tahu lewat orang-orang yang suka memberi nasihat dan peringatan-peringatan kepada kita semua. Harapan ke depan yang masih misteri sampai kapan. Semoga kita masih mencapai umur sampai ujung 2025 dan memasuki tahun berikut. Umur panjang adalah tanda orang baik bila amalnya juga baik. Khairun nas sikasina nirpatawe mantala umruhu wa hasuna amalu. Malapi umuruna na magkasing amalan. Tidak cukup dengan umur panjang, tetapi harus disertai, diwarnai hari demi hari yang dijalani dengan kebaikan demi kebaikan. Baik ke atas pada pencipta maupun ke samping dengan sesama manusia, sampai kepada hewan dan sekalip. Kasihan yang di bumi, Allah mengasihaninya. Inilah yang hendaknya kita syukuri dengan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hargai dan syukurilah umur. Tidak ada jaminan sesudah duhur, sesudah Jumat kita masih bisa salat asar. Asar tidak ada jaminan untuk berikut. Melihat dan menolehlah ke belakang. Berapa banyaknya orang yang pernah bersama kita, sahabat kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, kini telah tiada. Orang baik juga pergi, orang buruk juga pergi. Alangkah baiknya kalau sama hidup kita termasuk golongan orang yang baik dan pergi untuk menerima balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya dan Allah dan Rasulnya mengharapkan, syukurilah nikmat umur. Kelak akan kamu ditanya, kemana umurmu habis? Kemana kekuatanmu habis? Pernah kuat, lalu tidak kuat, di mana habis kekuatanmu? Di mana rezekimu habis? Mana rezekimu dengan segala bentuknya? Bahkan dari mana dan kemana kau salurkan? Di hari akhirat, hari yang dahsyat. La tus'alunna yawma idzin anin naim. Sungguh kata Allah, kamu akan ditanya tentang nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Kita syukur sekarang, alhamdulillah, termasuk saya. Karena masih ada umur sehat kuat, saya bisa datang. Dan seluruh jamaah jelas hadir karena sehat dan kuat. Itu juga akan dipertanggungjawabkan. Syukur-syukur kalau kita selalu gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan hidupmu berapa tahun akan ditanya, kemana kau habiskan? Inilah yang hendaknya kita sadari untuk mensyukuri nikmat yang berlapis-lapis yang masih dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Para jamaah yang insyaallah dibahagiakan, dimuliakan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Di dalam Al-Qur'an kita semua yang beriman dan semua yang beriman siapapun mereka berulang kali mendapat panggilan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Tahu kau ke Quran ini berhenti sejenak di kala membaca bertemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Sini nak sama tepuin. Kadang surah itu bersifat perintah, mengandung perintah, mengandung komando dengan jaminan pasti. Kalau kamu taati perintah ini, jaminannya tenang, bahagia lahir batin. Tanpa duniawi yang menonjol sekalipun, selamat dunia dan akhirat. Berulang gembirakan orang-orang beriman dengan puncaknya nikmat syurga yang abadi di hari akhirat nanti. Demikian juga kita ketemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, bersifat dan berupa larangan dengan ancaman yang pasti. Jika kamu mengerjakan larangan ini, suka atau tidak suka, kamu hidup selalu merasa sempit, merasa susah, gelisah. Ada atau tidak ada yang kau inginkan tercapai. Jika kau meninggalkan, mengerjakan larangan Allah, berpaling dari petunjuk Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Allah timpakan kepadamu kehidupan yang sempit, yang susah. Suka atau tidak suka. Bertanyalah pada diri sendiri, apa yang menyebabkan saya susah? Yang saya inginkan sudah tercapai. Kau makan, aku makan. Kau pakai, aku pakai. Kau kendarai, aku kendarai. Kau datangi, yang saya kunjungi. Maka kenapa susah, masih gelisah? Bukalah Al-Quran, kau akan ketemu jawabannya. Ini akibat berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah yang kau tidak kerjakan dan ada larangan yang kau kerjakan. Ini berulang kali kita temui di dalam Al-Quran. Di sinilah menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia biasa. Walaupun kita aktif mendengar nasihat, padahal dengan nasihat itu akan memberi manfaat luar biasa. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi tidak semua orang memberi nasihat tersentuh hatinya dan menjadi keyakinan dengan nasihat yang dia dengar. Bahkan ada nasihat tanpa bicara. Ada nasihat tanpa bicara. Orang sakit nasihat tanpa bicara. Orang mati nasihat tanpa bicara. Datang di kubur, melihat sejumlah orang yang dikubur, nasihat yang dahsyat luar biasa, pengajian luar biasa tanpa omongan. Tetapi kadang tidak merubah sikap, merubah cara hidup menghadapi dunia ini. Berlebih kalau dikatakan tetap tertipu, menganggap dunia itulah tujuan akhir, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini pentingnya kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa supaya kita tahu perintah kita laksanakan, kita tahu larangan kita tinggalkan. Kekuatan apa? Para jamaah, zikrullah. Zikrullah, ingat Allah. Wala zikrullahi akbar, mengingat Allah itu paling besar. Ini firman Allah. Wala zikrullahi akbar, sungguh zikrullah adalah sesuatu yang luar biasa pengaruhnya. Sederhana kedengaran ingrangi pong Allah Ta'ala komak barakai nah menjadi keyakinan di hatimu, dia merisa merubah keadaanmu yang di luar dugaan, yang jelek menjadi baik, yang buruk menjadi baik, yang baik tambah baik, bisa menerobos penghalang karena mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah biar saya dan saya hormati. Salat Jumat ini sekali lagi berulang kali sudah katakan, intinya salat Jumat, rohnya salat Jumat zikrullah. Itu rohnya salat Jumat, Pak. Walaupun memang awal kita mandi, kita berpakaian yang baik, kita berwangi-wangian, kita datang dengan mesra, silaturahim di masjid satu dengan yang lain. Kita salat Jumat mengikuti khutbah dan sebagainya, tapi rohnya zikrullah. Bacalah firman Allah sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu sudah dipanggil pada hari Jumat untuk berjumat, segeralah untuk berzikrullah. Segeralah untuk berzikrullah. Tidak disebut segera untuk sembahyang, segera untuk berzikrullah. Ini rohnya salat Jumat. Wadarul baik, tinggalkan jual beli, tinggalkan semua kesibukan. Jangan ada yang menjadi penghalang. Jangan ada menjadi penghalang. Kita seringkali terlambat menolak panggilan karena dihalangi oleh sesuatu. Padahal kalau Allah sudah memanggil, tidak ada pilihan lain kecuali panggilan itu harus dipenuhi, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, diri kita lahir batin di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia di Indonesia, bahkan di dunia ini, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Suriah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalah total, presidennya lari minta perlindungan di Rusia, menunjukkan bahwa kekuatannya selama ini hanya sementara. Kemudian Allah bertindak, suka atau tidak suka, meninggalkan negaranya, diobrak-abrik istananya, dan begitu seterusnya. Israel di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakin sepenuh keyakinan Israel pun akan tamat dan hancur. Insyaallah doa dan jeritan hati kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan Israel dengan sepenuh kekalahan, hapus Israel dengan segala penjajahannya yang tidak berperi kemanusiaan. Insyaallah doa diijabah. Kalau tidak hari ini, mungkin besok dia akan datang. Tapi jaminan Allah adalah jaminan pasti akan menghapus kebatilan dengan segala macam bentuknya. Itulah nilai daripada zikrullah. Sebagaimana kita sembahyang, apa intinya sembahyang? Aqimis salata li zikri. Tegakkan salat untuk mengingat aku. Tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Bukan hanya takbir, rukuk dan sujud. Masalah kosong dan hampa, tetapi kekuatannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam salat, Pak. Sesudah salat, ingat kewajibanmu untuk dirimu dan keluargamu. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kau purana sampai suci kau menjama-jamamu, tapi catat baik-baik. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah dengan ingatan yang banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kau bahagia. Para jamaah, ikurullah sekali lagi. Di tangan Allah langit dan bumi. Di tangan Allah matahari, bulan. Bulan demi bulan berganti, siang demi malam berganti. Di tangan Allah, bukan terjadi secara otomatis, tapi ada penciptanya dan ada pengaruhnya. Wa ma min dabbatin fil ardh illa sama. Tidak ada yang merayap di bumi kecuali ubung-ubungnya semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, bisa berproses, bisa dengan kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia. Dan inilah kenyataannya kita lihat di depan mata. Sekali lagi, inti salat Jumat, inti daripada salat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah di hatimu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada melebihi apapun dan siapapun, sehebat apapun, sebesar apapun manusia. Allahu Akbar. Allah masih lebih besar di atas dari segala-galanya. Apa yang Allah mau, kau suka atau tidak suka, kau terima dengan sepenuh hati. Alangkah ruginya kita, Pak. Sudah berapa kali tidak berjumat? 4 kali sebulan, berapa kali setahun, berapa kali 10 tahun. Kita sudah berjumat 30 tahun, 40 tahun. Mana pengaruhnya zikrullah di hati kita semua? Jangan unjuk orang, unjuk diri sendiri. Mana kebesaran Allah yang ada pada diri kita?
Selama masih ada penghalang untuk memenuhi apa yang dikehendaki Allah, selama itu zikrullah masih kosong namanya dalam diri kita semua. Untuk itu sekali lagi, lewat khutbah ini, diriku dan semua yang hadir yang saya cintai, mari menghidupkan kebesaran Allah di hati masing-masing dan menjadi keyakinan, ya Allah, hidup mati di tanganmu, mulia hina di tanganmu, miskin kaya di tanganmu, dicintai dan dibenci semua di tanganmu. Tidak ada sesuatu pun yang berkuasa selain daripada Engkau dan yang disebut lam yakun kufuwan ahad. Tidak ada sekuput dan tidak ada setara dengan insya Allah pada waktu yang lain. Tidak akan terlambat dalam satu kebaikan. Semua berlomba untuk menjadi nomor satu, dan itulah yang menjadi harapan. Bila musuh melihat kita sudah berlomba dalam kebaikan, mereka gentar sebelum pertempuran dimulai. Bisa-bisa mereka kalah sebelum perang pecah. Jadi inilah yang menjadi harapan buat umat yang beriman lewat ibadah, utamanya salat Jumat, lebih-lebih dengan Ramadan yang ada di depan mata. Semoga ada manfaatnya. Jalani Allah wa iyyakum minal amilin wal fa'ilin wa adkhalani wa iyyakum minal jannati wan na'imul muqim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza kama kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berhenti sekenyana untuk mengulang. Orang beriman dikala menginjakkan kakinya di surga, tidak ada omongan pertama kecuali alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang membimbing kami ke tempat ini. Masuk surga itu tidak gampang, Pak. Masuk surga tidak gampang, tidak mudah. Bukalah lembaran Al-Quran. Apa syaratnya untuk masuk surga? Apalagi dengan waktu yang panjang. Tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan, kecuali penuh semangat dan tekad. Nyawa taruhannya bila ada yang menjadi penghalang. Ini yang dimaksud dengan rahmat. Kami tidak masuk surga kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah semua berusaha bertekad merebut petunjuk Allah. Dan sesudah ada petunjuk, ingat dan catat. Petunjuk itu masih bisa tercabut kalau kita tidak syukuri. Makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan cabut hidayahmu setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Kini senang beribadah. Di saf depan, di saf belakang dan seterusnya tidak ketinggalan. Semoga sampai akhir. Pantang mundur, bahkan kita lebih bersemangat lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, mari berdoa dan berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala doakan dirimu, doakan orang lain. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imam. Rabbana afriq alaina sabra wastabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli was ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wasallallahu alaihi wa sallam yutiikum wa dzikrullahi akbar. Wa aqimissalam.